Murai batu ini kurus, dikasih makan jangkrik cuma digigit doang. Jadi jangkriknya itu cuma diemut. Dan bagaimana cara nanganinya? Oke teman-teman, sebelum saya lanjut membahasnya, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman bisa saling sharing di sana, bisa saling tukar pengalaman, bahkan informasi lowongan pekerjaan. Untuk teman-teman juga yang pengen cari bibit anggur impor, di sini juga menyediakan teman-teman ya. Bisa langsung chat aja, di deskripsi ada nomornya admin. Buat peneduh, buat buah-buahan, karena genjah sekali. Oke, langsung saja saya lanjut teman-teman ya. Sebetulnya burung di depan ini udah agak telat sedikit. Loh, kok telat sedikit Om? Bagaimana? Ya, seperti saya bilang, mencegah lebih enak daripada mengobati. Jadi sebetulnya sih sebelum parah, burung itu kebiasaannya kalau kita lihat, dia akan ngembangi bulu. Dan tingkah lakunya biasanya disertai dengan jarang bunyi. Jadi kalau sebelumnya gacor, burung teman-teman nggak gacor dan bulunya ngembang, dia jadi pemalas atau aras-arasan, teman-teman harus curiga. Yang pertama, teman-teman sediakan obat-obatan sebelum merawat murai batu. Yang pertama ya vitamin atau obat-obatan. Mungkin teman-teman yang mau cari obat seperti saya gunakan, obat racikan, di deskripsi ada nomornya admin. Jadi tidak tunggu burungnya sakit, bisa cari aja itu untuk jaga-jaga aja ya, kayak gitu. Oke, kalau ada obat-obatan teman-teman, kalau misalkan bulunya udah ngembang kayak gitu ya, fokus pada pola makannya, apa sih yang dia suka kayak gitu ya. Kalau kalau misalkan dia suka semua EF, itu teman-teman usahakan ya kasih EF itu yang istilahnya mudah dicerna. Jadi pernah sering sekali saya bahas kayak gitu. Jadi kalau misalkan ulat Hongkong suka, jangkrik suka, semuanya suka, teman-teman pilih yang mudah dicerna. Suatu misal saya bahas dengan ulat Hongkong. Ulat Hongkong juga banyak disukai burung, karena apa? Kalau burung udah makan-makan ulat Hongkong, biasanya yang lain kurang suka kayak gitu. Karena mungkin lebih enak ya, lebih gurih, mungkin seperti itu. Tapi untuk burung yang kurang sehat, teman-teman harus hati-hati. Kalau dikasih ulat Hongkong yang posisinya tua, itu dia mencernanya sulit. Bahkan kalau nggak dimatikan juga bisa gigit-gigit perutnya atau mungkin sulit dicerna. Dan akibatnya ya tambah kurus kayak gitu. Lah, bagaimana Om caranya? Ya cari aja yang putih nelungsung itu. Cara buatnya ya teman-teman cari beli banyak, terus kasih makan for atau empon-empon. Nanti dia atau jahe ya, ulat Hongkong tersebut akan melungsungi banyak yang putih. Nah, yang putih itu kasihkan burung itu bagus sekali karena mudah dicerna, seperti halnya bubur ya ketika orang sakit kayak gitu. Itu ulat Hongkong. Kalau ulat kandang ya cari aja yang fresh, yang penting kayak gitu. Terus selanjutnya kroto. Nah, kroto ini teman-teman penggunaannya banyak ya yang kurang pas ya. Jadi di mana intinya bagaimana cara kita memberikan kroto fresh pada burung kita kayak gitu. Ada tuh teman-teman yang kemarin saya dilihat cepuknya itu udah ada 4 hari 5 hari kroto udah wayu nggak fresh kayak gitu. Itu kalau dimakan burung bisa pilek, bisa ya pokoknya mengganggu lah kesehatannya kayak gitu, namanya bahan basi kayak gitu. Nah, cara ngawetin bagaimana, ada yang beberapa teman-teman kicomania ini saya bahas ya. Itu ditaruh dalam kulkas kayak gitu. Nah, taruh dalam kulkas itu jangan langsung dikasihkan kalau posisi dingin. Jadi dikasih ketika dia udah dianginkan, udah suhunya udah standar gitulah kayak gitu ya. Kalau dikasihkan posisi dingin sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi lama-lama kelamaan kalau posisi burunya kurang fit, ya tambah parah kayak gitu. Terus yang kedua, kalau beli banyak ya beli sama indukannya atau angkrangnya, nanti taruh besek, ditaruh bawah pohon atau mana itu, nanti akan dijaga sama indukannya. Jadi ketika kasih makan kita bersihkan gitu. Itu untuk kroto. Terus untuk jangkrik juga pernah saya bahas ya teman-teman ya. Jangkrik itu banyak mungkin digunakan 90% Trichomania untuk kasih makan burung. Tapi ketika burung yang kurang enak badan atau sakit tadi, ketika kita salah memberinya ya bisa-bisa burungnya ya tambah mati kayak gitu. Apalagi mudah hutan, kemarin ada informasi, beli mudah hutan kasih jangkrik kok mati kayak gitu. Nah,
Itu yang pertama burungnya kurang sehat, memang kurang sehat. Yang kedua karena kurang sehat dikasih jangkrik yang besar-besar, burungnya nggak malah kenyang, dia pencernaannya nggak bisa nyerna, akhirnya tambah kurus-kurus, akhirnya ya mati. Nah yang benar bagaimana? Yang pertama usahakan kalau ada ya jangkrik terek kayak gitu. Kalaupun jangkrik terek kasihlah yang lunak, yang kecil atau yang udah mutasi putih itu kayak gitu. Terus kalau jangkrik kalung atau jangkrik biasa, ya teman-teman cari aja yang kecil, paling kecil. Jadi kalau misalkan yang besar dia kira-kira makan 4 atau 5, yang kecil itu bisa 7 atau 8. Kasih aja yang kecil. Kalau misalkan yang dimakan 4, yang lainnya diambil. 1 jam lagi kasih lagi. Atau dikasih yang warna putih, albino barun lungsung itu mudah sekali dicerna. Jadi kalau makan itu burungnya cepat gemuk, biasanya seperti itu. Itu untuk pemberian EF ya teman-teman tadi. Nah, setelah pemberian EF itu yang lebih utama biasanya obat. Makanya kemarin saya sarankan untuk teman-teman ini mungkin ada sedikit unsur iklan ya, tetapi kenapa saya berani membagikan? Karena obat racikan yang saya gunakan, jika tidak ada obat itu, mungkin saya gulung tikar teman-teman. Gulung tikar dalam arti mungkin bangkrut ya kayak gitu. Karena apa? Ya setiap pemain lama pasti punya namanya resep rahasia yang digunakan untuk merawat burung ketika kurang enak badan. Jadi kemarin burung saya cekeh-cekeh saya kasih itu langsung sembuh. Ya memang itu kalau nggak ada itu ya saya juga mungkin bangkrut kayak gitu. Itu apa dopingan, apa-apa. Itu obat biasa yang dalamnya ada vitamin dan antibiotiknya. Kenapa sangat manjur sekali? Karena itu juga dari resep penelitian saya bertahun-tahun kayak gitu. Kalau dulu saya sarankan cari aja yang mudah, kalau nggak ada tetaklor juga ada antibiotiknya. Cuman 2 tahun belakangan ini saya dapat yang lebih manjur yaitu tadi. Karena apa ya semakin lama penyakit itu semakin banyak variasinya kayak gitu. Jadi saya perlu obat yang manjur, vitamin yang manjur untuk burung saya. Jadi saya temukan itu akhirnya saya bagikan pada teman-teman Kicomania. Dan kalau ditanya Om Sis harganya berapa kayak gitu, mungkin itu 15.000 satu saset, bisa untuk banyak burung atau bisa untuk berkali-kali sampai burungnya sembuh, ibaratnya seperti itu. Jadi murah sekali. Kenapa saya jual murah? Karena itu untuk subscriber, untuk teman-teman semua kayak gitu. Jadi saya nggak ngiklanin di luar selain di sini seperti itu, supaya teman-teman ya sedikit banyak terbantu dengan apa ya dari tip-tip saya ini kayak gitu. Oke, lanjutnya ya, setelah kasih makan, setelah kasih obat, ya udah taruh tempat tenang kayak gitu. Terus pemberian makannya saya sarankan seperti tadi di terapi lapar dijatah. Jadi kalau misalkan kita kasih kroto 1 sendok habis, 2 sendok sisa setengah, berarti dia makan 1,5, udah lainnya diambil. 1 jam lagi kita datangi aja burungnya, kita kasih lagi yang dimakan, sisanya kita ambil lagi. Nanti saya rasa 3 hari setelah diberi obat itu dengan perawatan sedemikian tadi teman-teman, 3 hari nanti berangsur-angsur pulih dan akhirnya sembuh saya rasa. Nah kalau burung di depan ini sebetulnya kalau saya udah agak terlambat, cuman masih bisa disembuhkan karena burungnya masih saya rasa masih doyan makan, masih bisa loncat-loncatan kayak gitu. Jadi intinya di dalam video kali ini teman-teman saya bagikan tip memang itu berdasarkan pengalaman saya. Kalaupun ada teman-teman punya pengalaman lain bisa ditulis di kolom komentar ya, karena tujuan kita sama, mencari solusi supaya burung kita tambah bagus, tambah oke ya, dan sehat selalu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga ada manfaatnya. Jika teman-teman lewat Tulungagung ini lebaran mampir ya. Oke sekian dulu, salam satu hobi.